Data ini mau saya apakan? Saya apakan itu 5 ini, Mas. Mau diestimasi, forecast, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Dan gimana cara menetapkan 5 ini? Tergantung karakter dari datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya ambil dari bukunya Larose, cara mengajarkan data mining yang paling cepat dan efisien, Bapak Ibu. Jadi ceritanya gini, algoritma data mining itu bisa diklasifikasi menjadi 5. 5. Klasifikasi gedenya sebenarnya ada ya, Bapak Ibu ya. 2, supervised dan unsupervised. Supervised itu yang pakai kelas atau label, unsupervised itu yang nggak pakai kelas atau label. Supervised itu 3 ini, estimasi, forecasting, klasifikasi. Ini butuh label. Karena dia yang mau kita prediksi apa gitu ya nih. Clustering nggak butuh label. Asosiasi ini nggak peduli atau nggak ada urusannya dengan label. Nanti kita lihat ya. Makanya supervised, unsupervised, sama association based learning gitu. Tapi kalau lebih detail terbagi menjadi 5. Larose mengatakan apapun urusan kita di dunia data mining pasti balik lagi ke 5 ini. Makanya coba kita hafal ya, Bapak sekalian ya. Peran utama data mining kalau istilahnya Larose dia nyebut data mining main roles, Bapak sekalian. Peran utama data mining itu ada 5, dan 5 ini termasuk kategorisasi algoritma juga. Estimasi, forecasting, dihafal ya Bapak sekalian ya. Klasifikasi, clustering, sama asosiasi. 5 peran ini. Nah, sekarang kita lihat Bapak sekalian. Jadi nanti saya nerima data nih, misalkan tadi Mas Randu nerima data. Data ini mau saya apakan? Saya apakan itu 5 ini, Mas. Mau diestimasi, forecast, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Dan gimana cara menetapkan 5 ini? Tergantung karakter dari datanya. Data yang kita bahas tadi itu data terstruktur nanti. Bentuknya seperti ini, ada baris, ada kolom. Kolom itu atribut, feature, atau dimension. Bisa tiga-tiganya tergantung bukunya nanti pakai yang mana, nggak ada masalah. Jadi nanti ada atribut selection, itu berarti milih atribut. Gitu ya. High dimension data, itu data yang atributnya banyak. Gitu ya. Atau seleksi fitur, itu seleksi atribut. Sama aja ya Bapak sekalian ya. Nih, ada satu atribut data yang jadi kelas. Kelas ini kita pilih seperti apa? Kelas ini nanti ngikuti object oriented paradigm, Bapak sekalian. Kelas itu tersusun, terkomposisi oleh atribut, gitu kan? Kelas terkomposisi oleh atribut. Jadi ceritanya gini, kelas ini fakta juga, tapi sebenarnya ini terkomposisi oleh atribut ini, dia membentuk ini, gitu ya. Makanya tadi Bapak sekalian, data kelulusan mahasiswa tadi yang tepat waktu dan tidak, itu nggak bisa gender yang jadikan kelas. Karena apa? Gender tidak membentuk IP semester 1, 2, 3, tidak. Yang membentuk IP semester 1, 2, 3, asal SMA dan seterusnya, itu adalah dia lulus tepat waktu atau enggak. Nih, lihat. Dan yang mau kita prediksi kan juga lulus tepat waktu atau enggak. Nih. Jadi yang mau saya prediksi itu jenis bunga. Nah, data ini tuh data jenis bunga, bunga iris, itu jenisnya ada 3, stosa, versicolor, sama virginica, gitu ya. Bedanya apa? Si peneliti bisa bedain Bapak sekalian. Oh, ini tuh stosa, gitu ya. Jadi ketika peneliti lihat, oh peneliti biologi khususnya bunga iris ngelihat, oh ini iris stosa ini, dia lihat lagi. Oh ini virginica, dia lihat lagi. Oh ini versicolor, gitu kan? Ini dia bisa lihat karena dia peneliti sudah lama di sana, gitu kan? Nah, orang pengen tahu sebenarnya bedanya stosa, versicolor, sama virginica itu apanya. Nah, apa yang dia lakukan? Si peneliti tadi begitu nemu, oh ini stosa. Dia ukur panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petalnya dia ukur. Nih, sentimeter ya. 5,1. Jadi dia tetapkan dulu, oh ini stosa loh ya, ini stosa. Terus kemudian dia ukur gitu kan. Makanya stosanya itu fakta. Hati-hati ya Bapak sekalian ya. Jadi kelas itu tidak diukur dari ini, ini dihitung jadi ini bukan, gitu ya. Kelas itu juga fakta. Justru saya pengen tahu ini itu nanti membentuk si stosanya dengan rumus kayak gimana, gitu ya, Bapak sekalian ya. Nih. Jadi ini tuh tadi lulus tepat waktu, loh ini juga, gitu ya, Bapak sekalian ya. Kelas juga dia lulus tepat waktu dan tidak.
kreditnya macet dan tidak, nah ini di sini gitu ya. Karena kita akan memprediksi yang macet yang kayak gimana, yang tidak yang kayak gimana. Itu kelas konsepnya kayak gitu. Mana yang akan kita prediksi jadikan dia sebagai kelas gitu ya. Sorry. Nah, data punya atribut feature dimension kolom ya. Satu atribut akan jadi kelas, label atau target. Data punya baris itu kita sebut record, objek, sampel, tuple atau data gitu ya. Makanya data ini tuh ada banyak, kumpulan dari data, himpunan dari data, makanya disebut data set. Gitu ceritanya Bapak Ibu. Ya. Nah, tipe data terbagi menjadi dua, nominal sama numerik. Nominal yang tidak bisa ditambah kurang kali bagi, numerik yang bisa ditambah kurang kali bagi. Kan orang statistik bagi data jadi 4, benar Bapak Ibu. Orang data mining tapi bagi data dari akarnya. Jadi statistik itu kan rasio interval ordinal sama nominal. Konsepnya gini, rasio interval itu dari pengukuran gitu ya. Makanya ini bentuknya numerik gitu ya atau sifatnya kontinu gitu ya. Tapi kalau yang nominal tadi sifatnya dari counting Bapak sekalian gitu ya. Tidak bisa tambah kurang kali bagi itu, kategorikal, discrete gitu ya. Makanya orang data mining mengambil dari akarnya. Ini tuh bisa ditambah kurang kali bagi, itu disebut numerik, tidak bisa ditambah kurang kali bagi nominal. Nah, nanti Bapak sekalian, kita menetapkan yang 5 tadi, basisnya dari mana? Tipe data dan kelasnya, gitu ya. Kalau kelasnya nggak ada, bisa clustering, bisa asosiasi, gitu ya. Kalau saya pengen mempredik sesuatu, tapi kebetulan nih kelasnya nggak ada, pasti clustering. Tapi kalau saya pengen melihat asosiasi antar kolom, asosiasi antar atribut, association, gitu ya. Estimasi forecasting klasifikasi butuh label, tapi labelnya beda-beda. Nih, kalau klasifikasi ini labelnya nanti nominal, kalau 2 ini labelnya numerik. Nanti kita lihat setelah ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, cara menentukan mana estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, asosiasi, karakter dari datanya, tipe datanya apa, tipe data atributnya apa, tipe data kelasnya apa, ada kelas atau tidak, seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, estimasi. Estimasi itu kita pakai, Bapak Ibu sekalian, kalau atributnya numerik, kelasnya numerik. Lihat nih, contoh, saya punya perusahaan pizza, eh, orang telepon pesan ke saya catat jumlah pesanannya 3 gitu ya. Terus saya tanya alamatnya di mana? Oh alamatnya di sini. Saya cek di Google Maps, jaraknya berapa, saya lihat jumlah traffic light ke sana berapa. Nih, terus kemudian mulai saya masak, kurirnya kemudian ngirim setelah jadi, sampai di sana saya hitung totalnya 16 menit. Customer kedua pesan lagi, saya hitung 20 menit. Pesan lagi di customer transaksi ketiga 18 menit dan seterusnya. Nah, data seperti ini nih Bapak sekalian atributnya numerik. Nah, sekarang kita mau jadikan mana yang jadikan kelas? Oh, saya pengen prediksi waktu tempuh gitu. Jadi kalau ada orang telepon saya langsung saya sebut, oh ke tempat Ibu jadinya sekitar 20 menit gitu ya total ke sana gitu ya. Ini seperti ini. Nah, atributnya numerik, ini numerik, kelasnya ini juga numerik, estimasi. Atributnya numerik, kelasnya numerik, estimasi. Ini kita bisa pakai, nah ini labelnya yang ada di situ ya. Saya pakai algoritma statistik biasa, regresi linier. Saya ambil dari statistik, bukan yang dari machine learning ya. Kalau dari machine learning apa? Neural network misalkan, gitu ya. Itu dari machine learning. Regresi linier biasa aja keluar formula. Nah, formula ini pengetahuan, gitu ya. Bagi orang statistik, ini sudah masuk ke statistik inference, bukan lagi statistik deskriptif ya, Bapak sekalian. Nah, lihat nih. Jadi waktu tempuh itu 0,48P tambah 0,23 TL tambah, nah dan seterusnya. Ini pengetahuan. Itu ceritanya. Data saya ubah jadi pengetahuan. Gitu kan. Atributnya numerik, kelasnya numerik, pasti estimasi. Komputer konfigurasi, saya melakukan eksperimen. Cycle time-nya 125, saya set main memorinya 256, cache-nya 256, channel-nya 16, 128. Saya eksperimenkan, saya ukur 198. Nih, 198. Eksperimen kedua, settingnya saya ubah, saya benchmark lagi, saya ukur 269. Sampai ada 209 kali eksperimen.
eksperimen, saya pengen 210 eksperimen, tapi nggak ada waktu saya. Bos saya ngomong, saya pengen tercapai performanya sekian. Tolong dong kamu eksperimen, saya nggak pengen eksperimen. Apa yang saya lakukan? 209 data ini saya pakai regresi linier, saya ubah jadi rumus, rumusnya ketahuan, gitu kan. Saya tinggal adjust, coba-coba masukin MyCity, Emin, Emacs untuk dapat performance yang saya inginkan. Loh, begitu kan. Rumusnya sudah tahu, formula, knowledge gitu ya. Saya kemudian bisa nggak perlu lagi lakukan eksperimen gitu ya. Nggak perlu lagi lakukan eksperimen. Saya keluarkan rumus dari data yang selama ini saya hasilkan gitu ya. Nah, makanya knowledge itu nama lainnya bisa output, bisa pola, model. Nah, hati-hati nih, khususnya untuk orang IT ya. Software engineering dan data mining itu wording modelnya beda. Kalau software engineering nyebut, tolong dong dibuat modelnya. Nah, itu UML kayak use case diagram, flowchart, activity diagram, itu model bagi orang software engineering. Tapi bagi orang data science atau data mining, tolong lakukan pemodelan dong. Itu masuknya dari data, saya pakai algoritma, gitu ya. Jadi model atau jadi pola. Nih, lihat. Makanya disebut modeling. Itu kalau bagi orang data science, ngubah dari data jadi pola pengetahuan. Gitu. Pola pengetahuannya bentuknya bisa apa? Formula bisa kayak tadi. Bisa bentuknya tree yang sebelumnya. Bisa korelasi asosiasi, bisa if then, bisa bentuknya cluster. Gitu ya. Nih. Kalau yang numerik kayak gini biasanya function, formula atau rumus regresi dan seterusnya. Nah, yang kedua kan tadi forecasting. Forecasting bedanya apa dengan estimasi? Forecasting itu sama-sama atributnya numerik, kelasnya numerik. Diingat-ingat ya, Bapak sekalian dicatat kalau perlu. Atributnya numerik, kelasnya numerik, sama kayak estimasi. Bedanya di mana dong? Bedanya dia punya atribut yang time series. Nih, di sini harga saham, lihat di situ, time seriesnya ada di situ, gitu ya. Bedanya cuma itu. Tapi atributnya sama-sama numerik, kelasnya juga numerik. Kelasnya pakai close ya, harga penutupannya. Nah, kalau saya pakai regresi linear, dia langsung keluar bentuknya rumus. Kalau saya pakai yang gaya apa namanya heuristik atau machine learning, dia bentuknya rumus bobot, tapi dia nested dia bentuknya. Makanya biasanya kalau di RapidMiner supaya nggak pusing, kita dikasih gambar kayak gini, nanti bobotnya seperti ini. Tapi ada rumus detailnya juga ada. Nah, keluar formulanya. Nih, keluar formulanya dalam bentuk knowledge dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Ini seperti ini, forecasting. Sama seperti estimasi, atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi ada time series, ada atribut yang time series. Paham ya? Dipakai untuk apa? Forecasting suhu, misalkan gitu ya. Semuanya kan numerik gitu ya. Date, time sama suhu gitu ya. Nilai tukar uang gitu ya. Ini saya bantu Bank Indonesia Big Data Task Force. Kita mulai bermain-main dengan makroekonomi ya, Bapak sekalian ya. Exchange rate, inflation rate misalkan gitu ya. Inflasi, tingkat inflasi bisa kita forecast. Modelnya soalnya ada time seriesnya kita forecast gitu ya. Nah, itu yang kedua, forecasting. Yang ketiga, lihat ya. Lihat yang ketiga tadi. Jadi sekali lagi, estimasi atributnya numerik, kelasnya numerik. Forecasting atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi ada time seriesnya. Klasifikasi. Klasifikasi itu atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal. Nih lihat nih. Atributnya boleh nominal, boleh numerik ya, tapi kelasnya nominal. Nah, misalkan seperti tadi data di kampus, labelnya atau kelasnya atau targetnya lulus tepat waktu ya dan tidak, berarti nominal kan. Kalau labelnya nominal pasti klasifikasi. Gitu kan, labelnya nominal pasti klasifikasi. Knowledge adalah bentuk pola pengetahuan seperti ini, tree bentuknya gitu ya. Kalau decision tree ya. Contohnya tadi kan decision tree nih. Nih, nanti kalau naive Bayes bentuknya probabilitas, rumus probabilitas dan seterusnya. Main golf misalkan, dibuat oleh penjaga golf nih, outlook-nya gimana, temperatur, humidity, windy. Orang sekarang nggak main, orang nggak pada main. No, orang pada main nih, yes gitu ya dia ini. Nanti ini kalau saya ubah pakai if else,
bentuknya seperti ini, kalau pakai decision tree bentuknya seperti ini, tree, gitu ya. Nih. Nanti kita coba praktekkan. Kita coba praktekkan. Kontak lens, saya bisa ngasih rekomendasi loh. Ini kan atributnya nominal ya. Ini bisa nominal, bisa numerik, tapi kelasnya nominal ya. Atributnya bisa nominal, bisa numerik, tapi kelasnya nominal, gitu ya. Nih, rekomendasi orang pakai kontak lens sebaiknya non soft atau hard, gitu ya. Bisa untuk sentimen analisis kalau kita main text mining bisa, gitu ya. Bisa untuk kebangkrutan perusahaan, bisa bangkrut dan tidak loh. Pokoknya kalau kelasnya nominal dia pasti klasifikasi, gitu ya. Nah, yuk sampai sini ada masalah nggak, Bapak Sekalian? Ada pertanyaan? Kita coba 3 dulu. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Sekalian, algoritmanya apa saja? Nggak usah dihafal, tapi lihat halaman 85 aja nanti. Nih, kita tadi sampai di 3 ya. Estimasi dan forecast itu pakai algoritma yang sama. Kalau gaya statistik, linear regresi, GLM, generalized linear model itu masih pakai gaya statistik. Tapi kalau mau gaya heuristik atau gaya machine learning, neural network, deep learning, super vector machine sama, estimasi sama forecasting sama karena mengurusi data yang sama, atributnya numerik, kelasnya numerik. Tapi kalau klasifikasi, atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal, decision tree. Tuh, lihat ya, iklannya. Decision tree itu punya family banyak. Yang ada di RapidMiner, CART, ID3 sama C4.5. Yang belakang ini nggak ada. Ini paper-paper yang baru nih. Naive Bayes ada. K-nearest neighbor, linear discriminant analysis, logistik regresi itu semuanya di classification. Kita coba sekarang. Bener-bener kayak gini atau enggak? Coba buka RapidMiner-nya sekarang. Kita coba dulu yang paling gampang, klasifikasi dulu. Paling gampang. Atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal. Kalau sudah nyala, bentuknya seperti ini. Kalau sudah kayak gini, sudah klik blank proses ini. Blank proses diklik, nanti kosong seperti ini. Kalau tampilannya beda, Bapak Sekalian, kok tempat saya ininya nggak ada ya? Ini nggak ada. Tampilan saya kok kayak gini, nggak perlu bingung. Klik di view, restore default view, gitu aja. Nah, dia kembali ke yang normal. Jadi kalau tampilannya berubah, nggak usah gelisah, view, restore default view, gitu aja. Klik di samping kiri ada repository ya, bener nggak? Samping kiri ada repository, ada samples, ada data, ada golf. Kita coba yang data golf tadi. Data golf sama data iris lah nanti. Atau yang pertama iris dulu deh, Bapak sekalian. Iris kita coba, iris kita lempar aja ke kanan ke prosesnya di sini. Kita drag ke prosesnya. Out-nya saya double klik aja. Di out ini bisa saya tarik kayak gini boleh, atau saya double klik aja. Nah, double klik ini juga oke. Kita play dulu. Kita pencet tombol play ini dulu. Di play dulu, lihat datanya. Loh, lihat datanya dulu. Jadi sekali lagi, seperti ini, saya tarik iris, saya double klik di out, nah dia akan kelempar ke sini kan. Nah setelah itu saya play, nah di sini ada data. Data ternyata sudah di state dia, atribut yang A1, A2, A3 ini atribut biasa, tadi panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal. Label ini kelas, kelasnya sudah ditunjuk, yang warnanya hijau ini kelas. Terus bunga pertama, bunga kedua ini dibuat ID nih, gitu ya. Ini buat ID. Ini nggak masuk di algoritmanya nanti kalau kita hitung. Nah, kalau saya pengen tahu, lihat statistik di sini. Jadi ini kalau datanya jutaan, saya nggak bisa tahu statistik dari data. Ini klik di statistik di sini, keluar di sini. Nih, berapa jumlah yang Virginica, Stosa sama Versicolor gitu ya. Ini labelnya ada apa aja, ini ada di sini. Min max-nya keluar loh, statistik dari datanya bisa kita keluarkan. Gitu ya. Nanti ini penting untuk melihat data saya ada yang outlier atau enggak, data saya ada yang aneh atau enggak gitu ya. Cukup lihat di min sama max-nya aja ketahuan. Labelnya Virginica, Stosa sama Versicolor, tiba-tiba ada yes. Oh, berarti yes-nya enggak benar nih gitu ya. Ini kalau kita pengen klik lebih detail, ini ke klik di sini, loh dia lebih detail kayak gini gitu ya. Kalau enggak ya dia ke sini. Di sini bisa kelihatan min max average-nya bisa terlihat dengan benar. Termasuk kalau ada missing value di sini nanti nongol. Ini kebetulan enggak ini ya. Tipe datanya juga kelihatan. Nih, tipe datanya nominal sebagai label, yang lainnya real gitu ya. Real itu bilangan
desimal ya. Nanti kita belajar lagi. Ini untuk sementara saya pengen tunjukkan dulu tools-nya bisa jalan gitu ya. Nah, setelah tahu data kayak gini, Bapak sekalian lihat sesuai dengan konsep tadi. Ini atributnya numerik, kelasnya nominal. Kita pakai apa berarti? 5 peran data mining atau 3 peran data mining yang tadi sudah kita pelajari. Pakai apa nih? Atributnya numerik, kelasnya nominal. Yuk, pakai apa? Klasifikasi. Klasifikasi. Lihat. Nggak perlu dihafal algoritmanya apa, begitu, oh ini klasifikasi pasti. Lihat halaman 85 tadi, kita bisa pilih. Bisa pakai decision tree, naive Bayes, KNN, bisa kita pilih. Kita pilih dulu decision tree aja. Nah, kembali ke depan. Searching di operator ini decision tree aja. Decision tree. Searching aja nanti keluar. Nih, letaknya di modeling ya. Sebenarnya semua algoritma data mining itu letaknya pasti di modeling ini. Di modeling, di predictive, tree. Nih, tapi kalau nanti sudah mahir, tulis aja langsung decision tree kan. Nih, nanti keluar di sini. Ini saya pindahin ke samping sini. Di garisnya. Lepas. Nih, seperti ini. Lihat nih, harus nyambung. Nih. Kalau nggak berhasil nyambung ya disambungin secara manual kayak gini. Kalau kita klik decision tree, kita pengen tahu ini decision tree apaan sih gitu ya. Ini baca di help-nya yang ada di bawah ini, keluar nih help. Ini penjelasan decision tree apa yang kita pakai, operatornya apa, inputnya apa yang di depan ini. Try itu butuh apa toh? Nih, try itu training data, itu butuh data dari sini. Terus outputnya mod, nah bisa dibaca dari sini. Mod itu model, jadi modelnya atau pola tree-nya keluar di sini. Kalau mau ngeluarin datanya lagi, data yang di depan ini saya keluarin, ini exa, example set, kan data table ya ini ya. Terus kemudian kalau hasil penghitungan algoritmanya keluar bobotnya ini weight yang ada di sini. Nih, nanti di sini. Nah, ini settingan-settingan yang lain ada di bagian atasnya parameter ini. Ini nanti saya jelaskan lah. Kita pakai gain ratio dulu aja. Nah, setelah itu modnya saya keluarkan kayak gini, modnya saya keluarkan. Saya pengen tahu modelnya. Saya play. Nah, keluar pola data miningnya, keluar if then-nya. Saya nggak tertarik dengan tree kayak gini, saya pengen if then aja. Lihat deskripsinya. Deskripsinya if then. Nih. Kalau grafnya kayak gini. Yuk, ada masalah sampai di sini? Atributnya numerik, bisa numerik, tapi kelasnya nominal, klasifikasi. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini disimpan. Jadi kalau sudah jadi, oh udah tahu saya bentuknya, oke, ini ya. Kalau pengen ngeluarin exanya ya exanya dikeluarin. Nah, exanya dikeluarin kayak gini. Kalau pengen lebih tahu detailnya, kan ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan belajar juga ini. Faktor yang atas tuh paling berpengaruh, karena nilai gain-nya tinggi. Jadi A3 paling berpengaruh, A4 nih gain-nya tinggi ya, A3, A2, A1 nggak terlalu berpengaruh. A2, A1 nggak terlalu berpengaruh. Nanti kalau kita keluarkan gain-nya, weight-nya kita keluarkan, tuh A3 sama A4 yang paling berpengaruh, gitu kan? Nih, A3 dan 4 yang paling berpengaruh. Nih. Jadi kalau pengen tahu detailnya bobot. Tapi kalau hanya tahu model polanya ya model. Kalau pengen tahu datanya, pengen keluarin datanya pakai exa. Nanti datanya yang tadi keluar. Nih seperti itu. Nih. Yuk. Setelah oke, saya save. Ctrl S juga oke, atau pencet yang floppy gitu ya. Ini, nah letakkan di local repository, ada proses. Nah di proses ini aja kita kasih nama, misalkan iris minus dt gitu aja. Kita buat nomenklatur, data setnya kita letakkan di depan ya. Iris minus dt, saya oke, saya simpan. Nanti dia akan muncul di sini. Nih, proses di sini, iris dt nih. Jadi kalau ini sudah saya tutup, saya buat baru, saya pengen nampilin yang tadi dong. Nih, di proses saya double klik aja. Oh, dia tampil. Nih, ada di sini kalau sudah kita simpan. Yuk, ada masalah nggak sampai di sini? Jadi Rapid Miner ini termasuk tools yang mazhabnya visual programming. Ngikutin konsep building block dari definisi data mining gitu ya.
Data, saya pakai algoritma, gitu kan tadi kan? Data, saya pakai algoritma, keluar pola, gitu kan? Nih. Nanti yang mirip kayak gini lagi, NIME juga sama. Ini makanya rapid miner, NIME itu termasuk yang masuk kuadran Gartner. Sudah, Bapak sekalian? Disimpan sudah? Nah, sekarang buat baru lagi, klik di sini. Coba golf. Nih, golf, drag, tampilkan dulu datanya, cek. Kalau kayak gini apa ya gitu ya? Kalau kayak gini apa nih? Coba lihat halaman 85, coba pikirkan ini apa, terus dilihat gitu ya. Ini statistik datanya juga sambil dilihat ya. Nih. Yuk, monggo dilakukan. Saya blank dulu. Coba kalau sonar ini data apa ini Bapak sekalian? Coba lihat ya. Jadi dia itu tembakan sonar untuk yang ke mining ya Bapak sekalian ya. Yang di sana ada batu atau minyak. Nah, itu makanya kelasnya itu rock sama mine kan. Nah, coba kalau data sonar kayak gini diapain? Yuk. Kalau ngelihat datanya Bapak sekalian, labelnya 2 rock sama mine ya Bapak sekalian ya. Kelasnya nominal, pasti klasifikasi gitu kan. Berarti saya pakai decision tree. Decision tree dulu aja Bapak sekalian nggak apa-apa. Loh, nanti keluar dia. Loh, polanya keluar gitu ya. Coba Bapak sekalian kalau sudah lihat yang deals. Deals ini itu data dari transaksi ya, Bapak sekalian. Bukan data transaksi tapi data dari profil orang yang akhirnya jadi customer. Umur, gender, pembayarannya dia pakai apa gitu ya. Dia itu customer, yes dan no. Customer atau bukan gitu ya. Nah, nanti dari sana kalau kayak gini kan berarti kita klasifikasi ya. Kita bisa tahu kira-kira orang ini akan jadi customer atau enggak gitu. Kalau umurnya di atas 31, gendernya female, oh enggak biasanya gitu. Kalau umurnya di atas 31, gendernya laki-laki, payment methodnya dia pakai credit card, biasanya yes. Loh, gitu kan, dia akan jadi customer. Nih lihat nih, pola-polanya sambil dilihat ya, Bapak sekalian ya, sambil dilihat di selain deals ya. Selain golf tadi, iris, kita lihat yang pola-pola klasifikasi ya. Ini kebanyakan klasifikasi sih. Nanti kita lihat yang ini. Titanic. Titanic lihat yang training aja. Nah, nih lihat. Titanic lihat yang training. Ini data yang akhirnya survive dari ini kapal Titanic ya Bapak sekalian ya. Atau tidak. Nih, kalau kayak gini kan survive or not berarti dia klasifikasi juga. Berarti saya pakai decision tree, saya lihat. Loh, nih. Jadi yang paling berpengaruh ternyata jenis kelamin. Jenis kelaminnya perempuan, parent or child on board ya. Kalau di atas 4 gitu ya, ini umur deh kalau nggak salah ya. Sebentar. Oh ini total ini ya Bapak sekalian ya. Total dia bawa berapa apa namanya, berapa orang lah gitu ya. Jadi anak atau keluarga gitu ya. Nih, kalau di atas 4,5 dia nggak selamat biasanya gitu ya, nggak survive. Gitu. Nah ini kelihatan Titanic, data aslinya dari Titanic ini sih. Ini data asli yang selamat dan enggak kan, ini namanya, umur, dan seterusnya nih. Mau ngambil dari sini juga nggak apa-apa, tapi ini labelnya belum diatur. Nanti kalau mau ngatur label ini tinggal klik kanan, edit. Nah di sini misalkan tadi survive or not kita jadikan label, ini tinggal dimodify gitu nanti. Kita jadikan dia bukan reguler tapi label. Nanti langsung warnanya dia hijau. Loh, mana tadi? Ini warnanya dia hijau. Cuman karena datanya berantakan, si apa namanya rapid miner, udahlah jangan pakai ini, tapi pakai yang training aja nih. Jadi pakai yang training di sini. Keluarkan pola seperti ini. Sorry. Oke ya, Bapak sekalian ya, lihat nih, kita sudah nyoba yang klasifikasi. Kita pengen coba CPU. Tadi kan kita, oh data, sebentar.
Pizza nggak ada. Nih ya, CPU aja. CPU konfigurasi nih, CPU konfigurasi. Ini berarti kita nyoba estimasi ya, Bapak sekalian ya. Cuman CPU ini nggak ada di sini nih, nggak ada di data sampel. Tapi kita punya, adanya di sini. ROMI-DM, dataset, di sana ada CPU, Bapak sekalian. Cari CPU ya, CPU. Nah, nih ada CPU. Ini saya pengen load ke sini, gimana caranya? Nah, caranya Bapak sekalian pakai import data. Jadi kalau kita mau ngambil data dari luar, itu import data di sini klik. Setelah itu my computer, cari datanya tadi. Kalau saya letakkan di OneDrive. Kalau saya semua datanya utama saya letakkan di cloud ya, Bapak sekalian ya. Jadi kalau laptop saya hilang atau apapun nggak ada masalah, saya tinggal tarik lagi. DM ini dataset, cari CPU. Nah, CPU XLS ini. Sekali lagi, import data, komputer, pilih komputer bukan database. Terus ROMI-DM, lihat dataset, di sana ada CPU, nih. Saya next, setelah itu next. Nah, muncul seperti ini. Saya next lagi, next. Nanti muncul seperti ini. Ini kita edit, loh, yang perlu diedit. Tapi nggak ngedit di sini juga nggak apa-apa, nanti bisa kita edit di dalam. Tapi kalau mau ngedit di sini juga nggak apa-apa. Ini tipe datanya integer, semuanya sudah benar ya, nggak perlu saya ubah. Kadang-kadang si RapidMiner salah baca data, itu kita ubah. Yang perlu kita ubah di sini. Performance ini mau saya jadikan kelas ya, istilahnya. Ini boleh langsung diubah di sini. Klik di sini, change role-nya kita ubah, change role, ubah jadi label, gitu aja. Tapi nanti ini ngedit di dalam juga nggak ada masalah, gitu ya. Klik di sini, change role, label. Ini cara pertama, istilahnya. Saya oke, jadi hijau dia. Saya next. Saya simpannya di local repository, masukin ke data. Kalau proses, masukin ke proses. Kalau data kayak gini, masukin ke data. Saya finish. Dong. Nah, ini saya tutup dulu aja. Saya tutup dulu. CPU sudah muncul di sini. CPU muncul di sini. Saya drag ke sini. Saya double klik. Saya play. Loh. Atributnya numerik, kelasnya numerik, estimasi. Nggak perlu ngapal algoritmanya, lihat halaman 85 tadi. Lihat halaman 85. Kalau estimasi pakai apa ya? Lihat halaman 85, mana tadi? Nah, estimasi bisa linear regresi, bisa neural network. Saya pakai linear regresi dulu aja deh. Di sini saya letakkan, nah ini tadi statistik juga keluar ya, nggak ada masalah ya, kan min max sama average-nya keluar. Ini saya tulis linear, gitu ya, linear regression. Nih, saya letakkan sampingnya di sini, mode-nya saya keluarkan, saya play, dia keluar rumus detailnya ada di data, tapi kalau pengen rumus yang lebih singkat di description ini, loh, yang formula kita biasa kita pakai ini. Nih ya. Formulanya keluar. Jadi biasanya formula ini saya Ctrl C gitu ya Bapak sekalian ya. Nanti kalau data tadi CPU XLS ini saya buka, ini misalkan saya punya CPU testing di bawahnya, ini saya buka. Saya pengen memprediksi 10 data ini. Data ini bukan data yang tadi, tapi data baru. Nah, ini saya masukkan formulanya, ya toh gitu toh Bapak sekalian ya. Sama dengan formulanya tadi saya masukkan ke sini. Tapi kalau pakai RapidMiner nggak perlu. Kalau pakai RapidMiner, ini rumusnya kan sudah keluar nih. Rumusnya sudah keluar. Saya tinggal tarik CPU testing tadi, pakai sama kayak tadi, import data. Saya tarik ke sini. Jadi saya import data lagi, tapi yang CPU testing, yang datanya kosong ya, yang mau saya predik, yang saya mau estimate. CPU minus testing tadi namanya. CPU minus testing ini. Saya next. Next. Ini ya.
Nah, ini saya nggak butuh nih Bapak sekalian di sini. Ini saya exclude aja, tapi nggak juga nggak apa-apa sih. Atau saya exclude juga nggak apa-apa nih ya. Saya exclude. Ini kan tadi G tadi saya kepencet nih kayaknya nih. Saya next. Saya simpan CPU testing. Deng. Nah, nanti saya letakkan di sampingnya, di bawahnya, set CPU testing. Ini modelnya saya aplikasikan, apply model. Nih, pakai operator namanya apply model. Saya letakkan di sini. Ini saya lemparkan ke sini. Loh, gini aja. Lab itu kalau kita lihat di sini, lab itu apa sih gitu ya? Nanti lihat di sini. Oh, lab itu output ya. Label data gitu ya. Oh, ini hasil dari prediksinya. Saya play di sini. Loh, sudah terpredik tadi. Sudah terprediksi, terestimasi ya. Sudah terestimasi tadi berapa gitu ya. Pakai rumus yang tadi ini, pakai rumus yang mod yang ada di sini nih. Rumus yang ada di sini ini, pakai rumus ini dia ngitung data baru yang ada di sini, langsung kita bisa keluarkan. Nih, kita bisa estimasi data masa depan ya. Data yang saya belum tahu kalau saya set kayak gini kira-kira performansnya keluar berapa, saya belum tahu. Estimasi. Dan langsung saya coba formula itu untuk suatu data, gitu ya. Mas Romi mau nanya dong. Yuk. Nah, pas aku run kan tertulis errornya missing label, itu kenapa ya Mas? Katanya nggak punya label atribut di inputnya. Yang CPU testing atau yang mana? Yang di yang CPU retrieve CPU. Yang retrieve CPU yang atas. Nah, Ya, itu Mas. karena labelnya nggak ditunjuk. Jadi edit aja di sini, di sebelah kiri di sini, klik kanan edit data. Sebentar. Yes. Nah, edit data sebentar ya. Nah, di sini nanti dilihat apakah performance sudah di set label, yang warnanya hijau. Kalau belum, performance klik kanan, modify attribute, jadikan dia label. Nih, kemudian di apply, disimpan di sini. Plug gitu. Setelah itu diulang. Gitu. Kalau yang bawah memang nggak ada labelnya ya, yang bawah nggak ada labelnya nih. Kalau yang testing tadi memang nggak ada labelnya. Bentar, ini kan G tadi nggak ada labelnya ya, ini seperti ini. Yang di bawah labelnya memang nggak ada. Tapi kalau yang atas ada error labelnya nggak ada, itu berarti karena belum kita set labelnya, Mas. Jadi bisa di-set pada saat kita import data, atau kalau kelupaan, disimpan dulu nggak apa-apa, klik kanan, edit, nah kita edit di sini nanti. Gitu ya. Itu masuknya ke role, modify attribute, role. Role-nya kita set sebagai label. Gitu. Coba Mas, bisa nggak? Bisa Mas, udah. Aman ya? Aman. Oke. Yuk, ada lagi? Pak, dengar Rizky Pak, ada nanya lagi Pak, dikit Pak. Itu yang di retrieve CPU kenapa ada gambar segitiga kuning ya Pak? Maaf Pak. Yang bawahnya juga kan retrieve CPU testing sama retrieve CPU. Ini warning, nanti coba di ini aja, nih lihat ya. Dia ngomong nih loh Mas, masalah ini loh, repository ini, itu kalau nanti kita mau mindahin, ini kan file ini bisa dipindah, proses ini bisa dipindah nih Mas. Iya. Proses ini bisa dipindah, ini repositorinya nggak ngikut loh, dia ngomong gitu. Repositorinya nggak ngikut. Makanya kalau mau mindahin total, gitu aja warning ini. Jadi gini nih, seluruh proses ini, proses yang kita buat di sini nih Mas, proses ini nanti tersimpannya di sini nih. Tersimpannya di C, users. Kalau kita punya username Romi Satrowahono nih saya ya, ini di sini. Nah, ada .rapid manner, ada repositories, nah, local repositories. Nah, ada di sini nih proses kita ini. Nih, Iris DT, ini ada di sini ya. Jadi sebenarnya Mas, kita itu kalau pengen nanti suatu saat aku pengen nge-backup dong, nggak usah rapid manner-nya di backup, local repositories ini klik kanan aja. Local repositories, klik kanan, di copy, di backup, masukin ke yang baru. Atau
Saya hanya pengen ngopi satu sih, RMP ini diklik kanan, copy aja. Gitu. RMP ini proses yang ini nih. Nah, warning ini Mas, dia ngomong parameter repository name bla 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 CPU ini ini kan ke data ya. This may not be portable when sharing process. Jadi kalau kita itu nanti sharing proses, ini saya copy, ininya nggak ngikut loh datanya, dia ngomong kayak gitu. Kalau datanya pengen diikutin, itu datanya dipindahin juga gitu. Warning itu aja sih dia. Ini estimasi ya, belum ada time series-nya kan ini kan, estimasi masuknya ya. Data CPU tadi dipahami bahwa sekalian datanya, kalau kita pengen nampilin datanya, gimana caranya? Ini klik kanan, show example result juga nggak apa-apa, keluar datanya. Nah, atributnya numerik, kelasnya numerik. Estimasi, lihat halaman 85, sekali lagi, nggak usah dihafal. Lihat halaman 85, estimasi linear regresi. Bisa nggak saya ubah yang lain? Boleh, Bapak sekalian. Kalau pengen ngerubah, cari neural network, nih, lemparkan ke sini nanti, gitu kan. Nanti ini tinggal dihubungkan. Atau, kalau kita sudah hafal tempatnya, klik kanan, replace operator, modeling, predictive, neural net, langsung neural network. Deng, dia ganti nih. Oh. Nanti saya play di sini. Oh. Diprediksi juga kalau pengen lihat modelnya. Nah, seperti ini. Kalau pengen lihat if then rumusnya, dia rumus bertingkat ya. Kalau neural network agak bikin pusing. Seperti ini. Nggak secantik linear regresi kan satu leveling dia. Kalau neural network agak rumit gitu ya. Tapi kita nggak perlu tahu bentuknya kayak gimana. Yang penting nanti kita tahu akurasinya berapa. Nanti setelah kita agak siang nanti belajar itu, akurasinya berapa kita pakai untuk predik yang data ini bisa gitu ya. Nih. Oke ya, paham ya Bapak sekalian ya. Estimasi, lihat estimasi. Nah, sekarang kita coba forecast yang pakai time series. Sebentar, mana tadi? Atributnya numerik, kelasnya numerik, estimasi ya. Atributnya numerik, kelasnya numerik juga, tapi ada time series-nya. Contoh, harga saham. Nah, kita akan pakai data ini, Bapak sekalian. Nah, ROMI-DM, dataset, harga saham training deh, harga saham training nih ya. Harga saham training ini yang kita pakai. Jadi ini disimpan jangan lupa. Simpan dulu. Masukin ke proses, kasih nama CPU gitu ya, Bapak sekalian ya. Linear regresi atau ini NN gitu ya. Terus kemudian apply juga masuk. Saya langsung apply kan tadi kan. Nih. CPU NN apply gitu aja. Ini apply modelnya saya masukkan. Nah, sekarang saya blank biar rapi, import data. Saya pilih ROMI-DM, dataset, harga saham training di sini, harga saham training nih ya. Harga saham minus training. Saya next kayak tadi. Next. Nah, dia sudah ada date-nya nih, dibaca date. Jadi usahakan ini bisa dibaca benar-benar date ya, makanya di Excel-nya harus dalam bentuk date. Nanti kalau ke Excel-nya date, rapid ke sininya pasti date. Di database-nya di set tipe datanya date, ke sininya pasti date. Real, oke. Volumenya juga real, oke. Ini mana yang akan kita jadikan label, itu yang harga penutupan. Mana harga penutupan? Close ya. Nah, ini saya ubah, klik, change role, saya ubah dia jadi label. Sekali lagi, ini nggak harus di sini, boleh juga di dalam nanti. Setelah di save, kita edit kayak tadi. Yang tadi pertanyaan Mas siapa tadi? Ricky atau Mas siapa tadi ya? Nah, ini saya next. Saya masukkan ke data, harga saham training, apa adanya aja. Saya finish. Deng. Ini kalau pengen nutup semua yang di result, klik kanan, close all gitu aja, dia tertutup semuanya. Harga saham training, nih kan, saya lihat sudah benar atau belum. Oh, sudah benar nih, gitu ya. Sekalian aja, sebentar, harga saham training,
Harga saham testing masukin juga nggak apa-apa ya. Saya buat lagi sekalian saya masukkan harga saham testing. Harga saham testing. Yang benar-benar testing, jangan beraneka ragam soalnya. Yang testing aja, training sama testing. Tipe datanya harus sama. Nah, ini kebetulan testing tapi nggak kayak yang CPU tadi, ini data lampau juga yang saya pakai untuk testing gitu ya. Ada close-nya makanya. Ini saya jadikan dia role-nya sebagai label. Nih, saya next. Harga saham testing saya finish. Nah, dari sini, Bapak sekalian saya keluarkan testing di bawah. Terus forecast, saya lihat lagi halaman 85. Nah, gitu aja. Nggak usah dihafal dulu. Ini cara pembelajaran paling simpel soalnya, Bapak sekalian. Linear regresi, neural network, deep learning, dan seterusnya boleh. Nah, sudah. Misalkan neural network, saya letakkan, saya apply model. Apply model. Di sini, ini saya gedein ya. Ini ke sini, unlabel ya. Nah, ini dianggap unlabel soalnya. UNL, terus kemudian kalau model yang pengen saya keluarkan mod, tapi saya nggak pengen keluarkan model, tapi saya pengen keluarkan hasilnya, lab. Nah, langsung saya play. Loh. Keluar 10 data yang pengen saya cek, tapi dia sebenarnya data lampau juga. Ada close, ada prediction close gitu ya. Kalau sudah kayak gini, saya bisa visualisasi nanti. Saya klik, saya visualisasi dalam bentuk spline misalkan. Nah, x-axisnya date ya bener ya. Value-nya ada 2. Ini semuanya saya buang nanti. Ini saya buang. Saya buang. Saya sisakan close sama prediction close. Saya apply. Loh, tersisa 2. Yang hijau itu prediksi saya. Yang biru itu kenyataan di labelnya. Kenyataan yang terjadi gitu ya. Loh, kalau kita lihat polanya sudah agak dekat, agak meleset di sini aja. Gitu ya. Nih. Nanti kalau ini kita ganti, neural network-nya mau saya gantilah dengan function, linear regresi. Nih, saya play lagi, visualisasi loh, beda. Kalau kita lihat. Nanti kalau pengen ngukur tingkat errornya, ini dan ini diukur ya. Nanti setelah inilah. Forecasting. Atributnya numerik, kelasnya numerik. Ada time series. Kalau nggak ada time series, estimation. Coba load tarik data sebentar tadi itu. Nah, heating oil, coba ya Bapak sekalian ya. Heating oil, ada di dataset ya, heating oil nih. Nah, heating oil. Heating oil ditarik, coba. Jadi import data, coba heating oil ya. Yuk, monggo. Kalau menurut Bapak sekalian, heating oil tuh masuk yang mana? Apakah estimasi, forecasting, atau klasifikasi? Heating oil. Nah, heating oil itu kayak gini, Bapak sekalian, datanya nanti. Penjelasan datanya. Ada atribut insulasi, temperatur, heating oil, jumlah penghuni rumah, average age, sama home size. Heating oil itu jumlah konsumsi minyak per tahun per rumah. Insulasi itu ketebalan rumahnya. Jadi ini profil rumah ya, data tentang rumah dan konsumsi minyaknya, gitu ya. Konsumsi minyak untuk pemanas di rumah ini. Ini kalau kita tinggal di 4 musim, kayak saya dulu di Jepang, kita pakai stove yang pemanas untuk di rumah, itu bentuknya kotak gitu, itu kita isi minyak. Nah, ini data itu, data konsumsi minyak per rumah per tahun dia. Nah, data itu dikasih atribut, nggak hanya jumlah konsumsinya dia, tapi jumlah penghuni rumahnya dia berapa, rata-rata umur berapa, ukuran rumahnya berapa, temperatur di sekitar rumahnya berapa, ketebalan insulasinya berapa, gitu ya. Nah, kalau data kayak gini, yuk masuk yang mana? Heating oil ya, heating oil.
Jadi kita sudah coba estimasi, forecasting juga sudah, klasifikasi ada banyak tadi di samples, dataset yang samples-nya RapidMiner hampir semuanya klasifikasi tadi ya berarti ya. Titanic, Deals, Golf, Iris, Sonar gitu ya. Hampir semuanya klasifikasi. Memang paling banyak algoritmanya memang klasifikasi sih akhirnya. Karena data-data kebanyakan klasifikasi. Jangan lupa disimpan ya. Nanti akan kita pakai lagi nih. Simpan di proses. Jadi di sini biar kelihatan. Jadi kalau kita pengen ngeload lagi masih bisa nih. Yang tadi masih bisa keluar nih, masih bisa keluar di sini. Heating oil. Mana heating oil? Kalau kita nggak pengen set di dalam juga nggak apa-apa ya. Contoh nih heating oil nih. Heating oil ini CSV dia bentuknya ya. Saya nggak pengen set labelnya di dalam, nggak apa-apa nih Bapak Sekalian. Ini biarkan aja kayak gini, asal datasetnya sudah benar aja. Oh sudah benar nih. Yang akan kita estimate kan heating oilnya, jumlah konsumsi minyaknya. Nih ya, saya next, saya simpan dulu aja heating oilnya, saya simpan. Nih. Oh, nyimpannya salah tadi, ke proses ya. Sebentar. Ini harusnya saya pindahin ke sini. Mau nggak dia? Sebentar. Cut, coba ya. Pindahin ke sini mau nggak? Paste. Heating oil. Nah, pindah ya. Heating oil. Nah, kayak gini ya Bapak sekalian ya. Yuk kita apain? Oh, ini apa namanya? Nggak ada time seriesnya ini. Atributnya numerik, kelasnya akan heating oil, kelasnya juga numerik. Estimation. Ya udah saya pakai linear regresi aja. Linear regression. Saya nggak pengen ngeset di sini, soalnya heating oil mau saya pakai nanti untuk macam-macam. Saya nggak pengen ada label di sana. Bisa nggak? Bisa. Ini tinggal dimasukin set role aja. Jadi kalau keluar merah seperti ini, Bapak sekalian, lihat nih errornya, lihat. Input example set must have special attribute label ya, harus ada labelnya ya. Tapi saya nggak pengen set di data, gimana caranya? Klik kanan di sini, quick fix saja. Select attribute whose role should be changed to label. Di sini klik. Nah, nanti heating oil aja yang kita set, saya oke. Nah, nanti ada operator namanya set role. Nih, ada operator namanya set role. Boleh ngambil dari sini juga nggak apa-apa, tapi bisa juga langsung ngambil dari sini ya. Ini klik kanan, quick fix, select attribute whose role should be changed to label. Saya pilih heating oil, saya oke. Nah, set role kayak gini, boleh, nggak ada masalah. Jadi ngeset label itu bisa pakai set role, bisa langsung ketika kita import data, atau bisa kita lewat edit data. Yang heating oil pakai set role aja, karena heating oilnya nanti kita akan pakai untuk asosiasi, Bapak sekalian. Asosiasi nggak butuh role, nggak butuh label. Gitu ya. Nah ini kalau saya keluarkan, polanya akan sudah keluar nih. Bisa nggak saya nggak mau misahin data jadi dua, datanya nggak saya pisah jadi dua dalam bentuk file, tapi di sini langsung saya pisah, boleh. Namanya split data. Nih, split data, ini saya taruh di sini aja, loh. Nih, saya mau split jadi berapa? Saya mau split jadi dua. Yang atas saya pengen pakai untuk training, gitu ya. Yang bawah 10% aja saya pakai untuk testing. Nah, ini klik split data, partition di parameter di sini, klik split data, partition di sini, di edit enumeration, dong. Add entry-nya 2, dong. Yang atas 0,9, 0,9, yang bawah 0,1 ya. 90% sama 10%. Nih. Saya oke. Jadi sekali lagi 90% di atas, bawahnya 10%. Berarti sekarang gini, ini saya split data, ini gini kan, saya split data, yang atas untuk training, yang bawah saya pakai untuk testing. Berarti di sini saya apply model kayak tadi. Apply model,
Nih saya letakkan di sini kan. Nah, ini ke sini dong, gitu kan? Sekali lagi ya. Yang atas untuk membuat pola, knowledge, rumus. Rumus yang atas itu saya pakai untuk nguji coba yang di bawahnya di sini. Nih, yang 10%. Terus kemudian saya lihat hasilnya. Saya play, pleng. Oh, hasil prediksi dengan kenyataan, gitu kan? Karena datanya banyak, oh enggak ya, sekitar 100 saja ya. Jadi data totalnya itu di sini saya show example result, data totalnya ada 1218, jadi 10%-nya kan 120 ya, 122, benar ya? Ini kalau mau sebentar visualisasi juga bisa, di-spline, cuman hati-hati x-axis-nya sebentar. Yang ini dua aja, heating oil sama ini. Nah, paling kayak gini, tapi terlalu data 120 ya. Nah, ini. Hasil prediksinya kira-kira deket sih. Secara pola dia ngikut ya, secara pola dia ngikut. Jadi data pertama, data kedua gitu kan, ini kan, data ketiga dan seterusnya. Ini kayak gini saya save. Nah, heating oil minus logistik regress LR tadi atau NN ya tadi ya. LR minus apply gitu aja ya. Apply ke data kan. Jangan lupa masukinnya ke proses. Semua yang proses masukin ke proses. Nanti kita pakai lagi, Bapak. Ini akan kita lanjutkan ini. Jadi nanti kita akan ukur berapa tingkat errornya, itu di sebelah sini dikasih nanti evaluation, performance ya. Jadi kayak kita coding tapi visual. Rapid Miner, NIME, ini menyelamatkan para data scientist yang background-nya bukan komputer ya. Pak, Nggak perlu pakai command prompt dan seterusnya. Monggo Mas. Setrol itu parameternya seperti apa Pak? Setrol Pak. Setrol ini lihat Mas. Ini kayak gini kan. Ini tadinya kayak gini nih. Sebentar saya ini ya. Bapak Islan konsentrasi ya, ikuti ya. Kalau enggak nanti repot nih. Lihat nih Mas. Tadi berangkatnya dari kayak gini Mas. Ini langsung gini aja. Ini kan kena error. Baru klik kanan, quick fix, set atribut whose should be changed to label ini diklik aja. Nanti keluar kayak gini, select value-nya, mana yang jadi label, itu kan heating oil. Nah, dia keluar otomatis nih. Bleng. Loh. Jadi kalau ditanya ini apa? Lihat di parameter, di sini label, heating oil-nya sebagai label, gitu. Oke, paham? Nih. Jadi bisa keluar otomatis, yang error-error kayak gini nih bisa kita benerin secara otomatis. Kalau enggak ya di sini searching set role juga nggak apa-apa. Tarik ke sini gitu ya. Cuman kalau tadi enggak ya yang saya ajarkan ya. Kita latihan untuk memfix error. Wes, Bapak sekalian, bisa? Simpan. Kita break dulu. Saya kembalikan ke Mbak Vina. Mau Mbak Vina? Oke, baik. Terima kasih Pak Rami atas materi yang disampaikan. Baik, Bapak sekalian, ini kita break dulu. Nanti kita kembali lagi jam 1 siang ya, Bapak sekalian. Nah, apabila Bapak sekalian ingin live terlebih dahulu, boleh. Nanti untuk join-nya dengan link yang sama ya, Bapak sekalian. Nanti link-nya sama yang tadi pagi untuk join-nya. Silakan istirahat dulu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali jam 1 siang. Selamat beristirahat. Makan yang banyak. Terima kasih. Makan yang banyak biar kuat. Nanti prakteknya banyak di sore. Jadi sekali lagi, usahakan ada 2 layar. Kalau TV di rumah nganggur, kan colokin ke laptopnya. Jadi duplikat 2 gini. Enak, lebih enak nanti. Di extend juga bisa, di duplikat juga bisa. Wes, kita ketemu lagi 1 jam lagi ya, Bapak sekalian ya. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya share screen lagi.
Saya share screen lagi. Nah, kita tadi sampai di sini ya, Bapak sekalian ya. Ya, mohon maaf Pak Rami, suaranya kurang keras Pak. Ya. Sebentar. Tes 1, 2, 3. Udah? Belum? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya. Oke, kita sudah melewati berarti, sebentar. Nih, saya recap lagi ya, Bapak sekalian ya. Estimasi, atributnya numerik, kelasnya numerik. Forecasting, atributnya numerik, kelasnya numerik, ada time series-nya. Klasifikasi, atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal. Nih, lihat ya. Dan 1, 2, dan 3 ini butuh kelas. Makanya disebut supervised learning. Nanti gitu ya, Bapak sekalian ya. Nah, ini tadi sudah kita coba nih. Oke, nggak ada masalah. Forecasting oke, gitu ya. Klasifikasi tadi sudah banyak banget kita coba. Nah, yang keempat, atributnya numerik. Atributnya numerik tapi nggak punya kelas. Atributnya numerik tapi nggak punya kelas. Kalaupun nanti ada kelasnya nggak apa-apa, Bapak sekalian, nggak dihitung oleh si algoritma clusteringnya sebenarnya gitu ya. Tapi konsepnya ini mirip dengan klasifikasi sebenarnya, gitu ya. Mirip dengan klasifikasi, tapi datanya tanpa kelas. Cuman hati-hati, kalau klasifikasi masih menerima nominal, kalau ini hanya numerik. Hanya numerik, clustering itu hanya numerik. Contoh algoritmanya K-means dan seterusnya halaman 85 ya, nanti dilihat listingnya di sana. Jadi kita itu bisa mengcluster misalkan bunga iris. Bunga iris itu klasifikasi tadi karena ada labelnya, benar. Tapi karena numerik kita bisa clustering, gitu ya nanti ya. Nih, ini nanti kita coba. Nanti clustering ada banyak, ada clustering jenis pelanggan, ada clustering untuk sentimen warga, gitu ya. Kayak misalkan sahabat saya Mas Ismail Fahmi yang punya drone emprit itu loh Bapak sekalian, itu dia mengcluster Twitter ini kira-kira mendukung siapa kalau untuk isu tentang suatu isu gitu ya misalkan ya. Nih itu modelnya nanti clustering tapi datanya bukan terstruktur, tidak terstruktur gitu ya. Kalau di Kemsos saya bantu untuk clustering tingkat kemiskinan gitu ya. Nah ini yang clustering. Kita langsung coba praktek aja deh yang clustering. Saya blank dulu. Kita coba data iris saja. Data iris kita coba lemparkan ke sini. Di play dulu. Tadi ya sudah ya. Data irisnya ada di sampel ya. Samples data. Kita play. A1, A2, A3, A4 ini kelas numerik. Makanya bisa kita cluster. Kita cuekin dulu yang label ya. Nah, algoritma clustering apa aja? Lihat halaman 85. Halaman 85. K-means, K-medoid itu yang saya kasih warna biru itu perwakilannya Bapak sekalian ya. Kalau kita nggak mau ngapal semua paling enggak decision tree saya tahu, K-means saya tahu gitu ya. Nih, K-means ya. Saya searching di sini K-means. Nah, ini saya lemparkan ke sini. Nah, bedanya dengan klasifikasi, kalau clustering ini kita harus tentukan berapa kelompok yang mau kita bikin. Bunga iris itu kan ada 3 ya, berarti sekitar 3. Lah kalau kita nggak tahu, ya diperkirakan. Nanti sebenarnya bisa kita hitung berapa cluster yang paling optimal ya. Cuman untuk sementara ini, kalau kita coba cluster 3, K-nya 3 di parameter. Jadi klik di cluster, parameter K-nya 3. Saya play. Nanti keluar, sebentar, ini saya close all dulu ya. Nah, ini saya play. Kalau clue yang di atas, nah ini tinggal dilihat nanti di bagian help-nya. Kalau clue yang di atas itu berarti cluster modelnya. Cluster model itu kalau cluster centroid-nya ini loh, centroid table ini.
Jadi titik pusat klasternya itu ada di mana. Jadi di sini ini nanti begitu, jadi algoritma cluster K-means itu muter ya, iterasi ya, sampai puluhan kali bahkan ratusan kali untuk menentukan klaster titik pusat klaster yang paling optimal yang mana gitu ya. Ini ada 3, klaster 0, klaster 1 sama klaster 2. Titik pusat klasternya di sini. Itu yang disebut klaster model. Nanti kalau jadi formula klasternya ya titik pusat klaster ini sebenarnya gitu ya. Nah, kalau clue yang di atas pusat klaster, kalau clue yang di bawah itu yang datanya. Nih. Nah, kalau datanya sudah kayak gini klasternya, berarti kita tinggal visualisasi. Loh, kalau kita scatter 3D di sini, terus kemudian kita X-aksisnya A1, value kolomnya A3 sama A4, color-nya saya pakai cluster ya, bukan label. Kalau label kenyataannya, kalau cluster hasil cluster. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai perspektif nih. Kalau 3D kayak gini. Kalau scatter, nah di scatter 2 dimensi, X-aksisnya kasih A3, ini kasih A4, nah nanti bentuknya seperti ini. Klasternya 3 ya, klasternya 3. Kalau klasternya misalkan kita buat 4 kayak gimana? Ya tinggal K-nya kita ganti jadi atau 5 misalkan. Berarti pusat klasternya di klaster model, pusat klasternya juga 5 ya. Setelah itu saya visualisasi, oh jadinya seperti ini gitu ya. Kalau saya jadikan 3D, nah ini seperti ini. A1, A3, A4 misalkan ini. Nih, seperti ini. Yuk, monggo. Clustering. Cukup K-means gitu aja. Clusteringnya K-means ya. Ini iris tadi, kita cluster, ditentukan K-nya mau berapa. Kalau K-nya 3, berarti clusternya jadi 3. K itu jumlah cluster yang mau kita bangun ya. Estimasi sudah. Atributnya numerik, kelasnya numerik. Forecasting, atributnya numerik, kelasnya numerik, ada time series. Klasifikasi atributnya boleh nominal, boleh numerik. Kelasnya harus nominal. Clustering, atributnya numerik tanpa kelas. Nah, asosiasi ini ada 2 nih. Nah, kita masuk ke asosiasi ya. Aturan asosiasi itu jenisnya ada 2. Yang pertama, untuk aturan asosiasi yang bentuknya transaksi, data transaksi. Jadi data transaksi itu misalkan pembelian di Indomaret. Orang beli gula, 1 itu beli, 0 itu enggak beli ya. Beli gula, beli kopi, aqua enggak, popok enggak, spray enggak, beli sabun, beli sampo. Loh. Transaksi pertama. Transaksi kedua, beli gula tidak, tapi kopi, popok, spray. Loh. Transaksi kedua. Transaksi ketiga, popok, spray. Loh. Seperti ini data transaksi. Data transaksi itu nanti kita olahnya pakai algoritma asosiasi yang FP growth atau association rules namanya, gitu ya. Ini gaya asosiasi yang pertama. Jadi nanti kita bisa tetapkan orang setelah beli celana biasanya beli sabun atau beli apa, gitu ya. Tingkat confidence-nya, beli spray sama gula, kalau 1 berarti pasti beli. Tapi kalau 0,8 belum tentu beli, gitu ya. Nanti kita pakai kalau untuk di kayak Amazon, itu jadi tadinya orang hanya beli 1, tapi begitu lihat di bawahnya, oh orang biasanya beli setelah beli ini juga beli ini loh. Akhirnya dia malah jadi beli 2, gitu kan, dipakai untuk seperti ini. Atau kalau Mbak Tianur Maria misalkan googling gitu ya. Saya lagi cari baju yang bagus nih gitu ya. Baju atau celana jeans yang bagus. Googling, masuk ke Facebook, kok iklannya celana jeans semua. Nih, itu juga pakai aturan asosiasi nanti Bapak iklan. Si Facebook itu nge-track data pencarian kita gitu ya. Nanti seperti itu. Nah, ini yang aturan asosiasi pakai FP growth. Tapi ternyata asosiasi ada 2. Kalau ini kan tadi yang kayak gini, itu datanya data transaksi nominal ya. Ini 1 dan 0, ini kayaknya numerik, tapi bukan numerik, ini nominal. 1 itu beli, 0 itu enggak. Hati-hati nanti Bapak sekalian. Gender, laki-laki dan perempuan, nominal. Tapi kalau ditulis gender, 1 dan 2.
Apakah ini numerik? Tidak, ini nominal. Tapi kalau di RapidMiner dia pasti di define integer. Itu nanti kita ganti dia jadi binominal gitu ya. Nah, yang aturan asosiasi data transaksi itu bentuknya binominal, itu pakai association rules kayak FP growth dan seterusnya. Nanti setelah ini kita coba. Satu lagi, kalau saya pengen tahu, kayak heating oil tadi kan kita estimasi ya, Bapak sekalian ya. Kita estimasi heating oilnya. Tapi saya nggak pengen mengestimasi untuk stok, bukan. Tapi saya pengen tahu, orang beli minyak itu karena faktor yang mana? Apakah insulasi, temperatur, jumlah penghuni rumah, rata-rata umur, atau home size? Nah, ini nanti pakainya, nih kan, insulasi, temperatur, heating oil. Jadi orang itu konsumsi minyak ini karena apa sih? Apa karena temperatur sekitar rumahnya itu tinggi atau rendah? Insulasinya tebal atau tipis? Jumlah penghuninya banyak atau sedikit? Rata-rata umurnya tinggi atau rendah? Ukuran rumahnya gede atau kecil? Gitu ya. Itu aturan asosiasi juga, bukan aturan asosiasi, association juga, tapi nggak pakai aturan asosiasi. Pakainya nanti dilihat seberapa tingkat relasi dari insulasi ke temperatur, temperatur ke heating oil gitu ya. Ini nanti pakainya koefisien korelasi, atau kalau di RapidMiner kita langsung pakai matriks korelasi aja, nanti langsung ketahuan. Oh, faktor yang paling berpengaruh di heating oil itu rata-rata umur gitu ya misalkan ya. Nah, kalau pas kayak gini, itu kita nggak butuh label. Tapi kalau pas estimasi, kita butuh label tadi gitu. Makanya kenapa kok labelnya nggak kita pasang tadi? Supaya saya nggak hanya estimasi, langsung bisa saya asosiasi seperti ini pakai matriks korelasi. Nah, sekarang kita coba. Nah, kalau kita lihat bahwa kan penelitian-penelitian manajemen, ekonomi, sosial, politik, itu kadang penelitian pengaruh ya. Jadi ini tuh penelitian pengaruh nih Bapak sekalian. Penelitian pengaruh itu kayak gini nih, korelasi ya. Hubungan antara variabel bebas, yaitu jumlah penghuni rumah, rata-rata umur, ketebalan, insulasi, temperatur, dengan konsumsi minyak. Nih, variabel terikat itu kelas, variabel bebas itu atribut, gitu ceritanya. Dianggapnya di sini. Makanya kita bisa lihat hubungannya nanti. Jadi kalau ada yang riset tentang korelasi, sebenarnya nggak perlu lagi pakai SPSS gitu ya. Cukup pakai RapidMiner itu di matriks korelasi aja nanti keluar hubungannya. Dan nggak hanya ke sini, ke semua tempat nanti. Gitu ya, nanti kelihatan. Nah, kita coba satu persatu. Pertama kita coba dulu yang asosiasi. Kita coba dulu yang asosiasi ya. Nah, tarik import data, blank dulu. Import data, data yang mau kita pakai data transaksi. Ada di ROM-DM, dataset T ya, transaksi. Nih, data transaksi. Ini di next. Di next, hati-hati. Customer-nya integer nggak ada masalah, sebenarnya polinominal ya, tapi buat dia chain rule, jadikan dia ID aja. Nih, buat dia sebagai ID. Jadi biar nggak masuk ke algoritmanya. Gula, karena 10 dihitung integer, bukan integer. Klik di sini, change type binominal. Beli dan tidak. B ya, nominal tapi 2, B. Nominal banyak, poli gitu nanti. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Ini juga B, semuanya B nih ya. B. Nanti sebenarnya ada cara untuk mengkonversi ini otomatis, tapi untuk sementara kita manual aja dulu, dibuat B semua. Buat B semua, buat B semua. Buat B. Buat B. Gini. Jadi customer yang ID, role ini, di chain role. Yang lainnya role-nya atribut biasa, tapi binominal semua. Yuk, monggo. Setelah itu di save. Setelah itu next. Simpan. Di data, nama filenya sama, ngikuti nama file aja. Nah, ini saya close all. Jadi saya sudah punya data transaksi ini. Nah, pakainya FP growth. Kalau di RapidMiner pakai FP growth. Kalau di kayak WK dia pakai association rules nanti. Namanya, sebentar, kalau WK itu pakai nama apa ya?
Saya lupa kalau WK itu a priori kalau nggak salah, a priori algorithm. Kalau WK nih ya. WK-nya nggak terresolve. FP growth kalau di ini. Nah, ini lemparkan ke sini. Ini kita dapat frequent itemnya. Tapi bukan hanya ini, kita perlu association-nya, makanya create association. Nih, create association rules kalau di sini. Ini, nah seperti ini. Nah. Jadi saya FP grow dulu, baru saya create association. Saya play. Nah, di association rules, saya bisa yang paling penting confidence ya. Confidence saya pindah ke depan aja. Premise itu if-nya, conclusion itu then. If sampo, then sabun, confidence-nya 0,857. Nih. If boneka, then sabun 1, confidence-nya berarti dia pasti gitu ya. Grafnya keluar. Nih. Kalau kita hanya pengen yang apa namanya? Conclusion-nya sabun, semuanya conclusion-nya ke sabun, yang kayak gimana? Nih, klik aja di sini sabun gitu ya. Saya pengen conclusion-nya ke sampo, semuanya yang ke sampo gitu ya. Nih, ke sampo nih. Nih. Jadi keluar confidence ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Yo, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Association rules itu konsepnya muncul bersamaan, gitu ya. Jadi 200 orang membeli sabun mandi, 1000 orang pelanggan nih. 200 orang membeli sabun mandi, dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orangnya beli Fanta. Ini konsepnya. Nah, if sabun mandi then Fanta coverage itu support gitu ya, berarti 200 per 1000 ya benar ya. Nah, kalau nilai confidence itu 50 per 200, berarti 25%. Ini contoh ngitung confidence-nya kayak gini. Meskipun nanti a priori FP growth itu menggunakan cara yang sedikit berbeda ketika membentuk apa namanya asosiasinya. Tapi secara umum kayak ginilah proses kita berpikirnya, gitu ya. Jadi dihitung sebenarnya nggak hanya satu, tapi total dari semua yang ada di sana, gitu ya. Ini association yang gaya pertama, datanya nominal. Nah, kalau datanya numerik, heating oil tadi, heating oil saya letakkan di sini. Ini datanya numerik, tanpa label ya. Kalau ada label di edit dulu, diklik kanan, edit, labelnya dibuang dulu. Kita nggak butuh label soalnya. Kalau labelnya ada nanti hilang malah datanya, yang kolom itu hilang. Nah, seperti ini. Saya pengen tahu hubungan dari satu atribut ke atribut yang lain seberapa erat gitu ya. Tapi sebenarnya yang saya pengen tahu ke heating oil sih. Cuman karena kita pakai matrix semuanya kelihatan. Nah, pakai matrix correlation aja. Searching dengan matrix correlation matrix namanya. Correlation matrix ya. Sebentar. Ini saya close all dulu. Correlation matrix namanya nih. Ini saya letakkan di sampingnya aja. Udah gini aja. Nih. Nanti bukan exa yang saya lihat, tapi matnya, matriksnya saya lihat. Jadi cuman kayak gini aja. Correlation matrix. Heating oil, correlation matrix, saya play, nah langsung keluar kan. Ini kalau lihat di sini, kalau kita cari ke heating oil, berarti yang tengah ini ya. Heating oil, berarti yang faktor paling berpengaruh ke heating oil itu average age, rata-rata umur, temperatur, tapi minus itu bukan tidak berpengaruh, bukan. Sangat berpengaruh, 0,774 tuh, 774-nya kan sangat berpengaruh, tapi hubungannya negatif. Kalau rata-rata umur, semakin tua, semakin butuh minyak, gitu kan, positif hubungannya. Tapi kalau temperatur, semakin tinggi temperatur, semakin nggak butuh minyak, ini makanya minus. Tapi berpengaruh erat, karena 774, gitu ya.
Berikutnya insulasi masih berpengaruh. Yang nggak berpengaruh jumlah penghuni rumah, nggak berpengaruh. Home size nggak pengaruh. Yang paling berpengaruh, average age positif gini. Temperatur negatif. Temperatur yang semakin tinggi semakin nggak butuh minyak, temperatur yang semakin rendah semakin butuh minyak, negatif. Insulasinya positif, gitu ya. Nih, seperti ini. Ini kalau pengen lihat exanya dikeluarkan aja. Kok exa? Oh iya, exanya keluarin. Kita bisa lihat visualisasinya. Kita lihat hubungan, gitu ya. Sumbu X-nya saya kasih heating oil. Sumbu Y-nya saya kasih average age misalkan. Nah, terus color-nya saya buat heating oil. Semakin merah semakin butuh gitu ya. Size-nya nggak saya buat apapun. Nah, nanti keluar seperti ini. Hubungan antara heating oil sama average age nih. Jadi yang dikeluarkan yang exanya ya, yang dikeluarkan exanya. Mat-nya untuk melihat seberapa dekat hubungannya. Nih, pakai correlation matrix. Jadi asosiasi ada dua, hati-hati. Yang datanya binominal, data transaksi, sama datanya polinominal. Kalau polinominal, numerik gitu ya. Kalau datanya binominal, pakai FP growth. Kalau datanya numerik, pakai matriks korelasi untuk melihat hubungan antar atribut. Sebenarnya rumus itu banyak ya. Rumus untuk regresi melihat kedekatan itu ada yang matriks korelasi, ada yang correlation koefisien, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita riset melihat hubungan 4 faktor atau 4 variabel dengan atribut itu jadi variabel bebas, kelas itu jadi variabel terikat nanti. Sebenarnya kita itu sudah punya insting ya. Kalau temperatur itu berpengaruh ke konsumsi minyak, temperatur lingkungan itu berpengaruh ke konsumsi minyak loh. Jumlah penghuni rumah, rata-rata umur berpengaruh, insting. Nah, data mining itu salah satu hukumnya. Nanti ada 9 hukum data mining kata Tom Khabasa. Hukum ke-6. Tugasnya data mining itu memperkuat persepsi kita terhadap bisnis domain. Kalau tadinya insting, insight, insting yang sifatnya itu nggak terukur, gitu ya. Sekarang jadi terukur, gitu kan. Bahwa temperatur itu hubungannya negatif 0,774. Jadi sangat punya korelasi yang sangat tinggi, tapi korelasinya negatif, gitu kan. Nih, makanya hukum ke-6 data mining. Data mining amplifies perception in the business domain, gitu ya. Nanti ada 9 hukum data mining, kita pelan-pelan aja. Nah, ini nggak usah dihafal, sekali lagi, kalau ada apa-apa, pokoknya tahu. Oh, itu estimasi. Baru kemudian saya balik ke halaman 85, saya cek. Oh, saya bisa pakai gaya statistik, linear regresi, atau gaya heuristik, atau machine learning, pakai neural network, gitu ya. Nih. Ini, nah bentuk dari knowledge. Bentuknya bisa formula, rumus, bisa tree, bisa tingkat korelasi kayak tadi, bisa cluster model tadi, gitu ya. Bisa rule, if then, macam-macam, gitu ya. Itu semuanya tetap dianggap knowledge. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan, kategorisasi algoritma data mining itu 5. Tapi kalau kita lebih kecilkan lagi, supervised, unsupervised secara umum. Supervised itu estimasi, forecasting, sama klasifikasi supervised, butuh label. Unsupervised nggak butuh label. Tapi ada kalanya kita gabungin, kita ketemu data yang ada labelnya separuhnya nggak ada labelnya. Itu biasanya semi-supervised. Data yang ada labelnya saya klasifikasi, yang nggak ada labelnya saya cluster, gitu nanti ya. Atau nggak ada urusannya dengan sub-label atau enggak, association based learning, kayak asosiasi itu, gitu ya. Ini oke lah. Ini sudah. Nah, jangan sampai lupa nanti ini di drill ya, di drill. Jadi kalau malam-malam di drill. Apa bedanya estimasi dan forecasting? Estimasi itu atributnya numerik, kelasnya numerik. Forecasting juga sama, tapi bedanya
forecasting ada time series. Apa bedanya forecasting dengan klasifikasi dan seterusnya. Konsep ini nggak terpegang, 5 peran data mining, di belakangnya makin sengsara Bapak sekalian. Di belakangnya nanti makin sengsara. Kita akan capek kalau Bapak sekalian ketemu dengan data yang Bapak sekalian klasifikasi pakai decision tree, kelupaan bahwa klasifikasi itu harus nominalnya harus kelasnya harus nominal gitu ya. Kelasnya masih numerik di sana, kita ini error dia, kita cari di mana gimana errornya ada di mana, bingung kita dan seterusnya. Padahal errornya labelnya numerik bukan nominal. Jadi kadang credit approval itu 1 di approve 0 tidak. Loh, itu kalau dilemparkan ke RapidMiner itu dianggap integer. Kita harus ubah jadi nominal gitu ya. Ini seperti itu.